Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu hubungan suhu dengan waktu dan laju reaksi ya. Yang pertama hubungan suhu dulu dengan laju reaksi. Ini rumusnya langsung ada V2, ini V itu kecepatan atau laju reaksi ya. V2 sama dengan N pangkat ya. Ini pangkat ya, pangkat delta T, T-nya besar dibagi M-nya kecil dikali V1 ya. Ibu ulangi, V2 sama dengan N pangkat, ini pangkat ya di atas ya, delta T per M. Jadi yang dipangkatkan itu adalah delta T per M-nya dikali V1. Ini keterangannya. V2 laju reaksi setelah suhu dinaikkan, V1 laju reaksi sebelum suhu dinaikkan, N setiap dinaikkan sekian kalinya. Jadi nanti kalau di soal ada kalimat setiap dinaikkan sekian kalinya itu masukkan ke data N ya. Kemudian kalau M itu adalah setiap kenaikan sekian derajat Celcius. Kalau setiap kenaikan suhu sekian derajat Celcius itu kamu masukkan datanya ke M. Delta T itu adalah perubahan suhu ya, biasa T2 min T1. T2 nya suhu akhir, T1 nya suhu awal. Nanti lihat saja di soal tinggal dikurangi T2 min T1. Nah, yang kedua hubungan suhu dengan waktu reaksi. Kalau tadi dengan laju reaksi, sekarang dengan waktu reaksi. Ini rumusnya berbanding terbalik ya. Kalau tadi itu di V2 sama dengan dikali V1-nya. Kalau sekarang T2-nya, karena T itu time, waktu ya. T besar itu suhu, T kecil itu waktu. T2 itu sama dengan rumusnya langsung saja T1 dibagi N pangkat. Ini juga sama, pangkat delta T dibagi M ya, sama seperti tadi rumusnya, cuman tadi mah dikali, sekarang T1 per N pangkat delta T dibagi M. Keterangannya T2 sama dengan waktu reaksi setelah suhu dinaikkan, T1 waktu reaksi sebelum suhu dinaikkan. Kemudian N setiap dinaikkan sekian kalinya sama ya, M-nya juga sama keterangannya, setiap kenaikan suhu sekian kalinya. Delta T itu adalah perubahan suhu, di mana T2 min T1, T2-nya suhu akhir dan T1-nya suhu awal. Nanti lihat saja di soal, tinggal dikurangi ya. Langsung saja Ibu ke contoh soal, lihat contoh soalnya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat dari semula setelah suhunya dinaikkan setiap 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 25 derajat Celcius reaksi berlangsung dengan kecepatan 2 molar per sekon, ini satuan laju reaksi ya. Hitunglah kecepatan reaksinya pada suhu 45 derajat Celcius. Nah, caranya kamu membaca dulu soalnya, kemudian diidentifikasi, dimasukkan ke diketahuinya apa ya. Kita ulangi lagi baca soalnya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali. Nah, kalau ada kata kali itu masukkan ke N ya. Berapa kali di sini? 2, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau 3 kali, 4 kali ya terserah ya, tergantung soalnya seperti apa. Kebetulan di sini soalnya 2 kali, jadi kamu masukkan N-nya sama dengan 2. Kemudian setelah suhunya dinaikkan setiap 10 derajat Celcius. Nah, ini setiap suhunya dinaikkan 10 derajat, setiap dinaikkan 10 derajat itu adalah M ya, M-nya di 10 derajat Celcius, jadi masukkan M-nya 10. Kemudian jika pada suhu 25 derajat Celcius reaksi berlangsung dengan kecepatan 2M per sekon, berarti ini T1. T1-nya suhu awal itu kamu masukkan 25 derajat Celcius ya. Nah, kemudian hitunglah kecepatan reaksinya pada suhu 45. Jadi kalau ketika suhunya 25 derajat Celcius, kecepatan reaksinya 2 molar per sekon. Nah, sekarang kamu hitung berapa kecepatan reaksinya jika suhunya dinaikkan menjadi 45 derajat Celcius. Berarti T2-nya itu 45 derajat Celcius ya. Kita cari delta T, T2 min T1, T2-nya 45, T1-nya 25. Tinggal dikurangi saja, 45 dikurangi 25 yaitu 20. Yang ditanyakannya berapa ini? Tadi hitunglah kecepatan reaksinya pada suhu 45 derajat Celcius. Berarti ditanyakannya V2. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah Ibu kasih tadi. Jadi V2 sama dengan rumusnya V1 dikali N pangkat delta T dibagi M. Tinggal masukkan saja data dari yang diketahui. V1-nya berapa tadi? Nah, ini V1-nya 2, masukin 2. N-nya berapa di sini? 2, masukin 2. Delta T-nya berapa? Sudah kita hitung tadi berapa? 20. Masukkan delta T 20. M-nya berapa tadi kita masukkan? Sudah diketahui di soal 10. Masukkan 10 ya. Tinggal dihitung. 2 dikali 20 dibagi 10. 2 ya, nolnya coret aja. Tinggal sisa 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2.
2 dikali 2 pangkat 2, 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Ya, jadi ketemu kecepatan reaksinya setelah suhu dinaikkan menjadi 45 derajat Celcius adalah 8 molar per sekon. Kamu perhatikan di situ lebih cepat ya, dengan suhu dinaikkan lebih cepat, asalnya pada suhu 25 derajat laju reaksinya cuman 2 molar per sekon, setelah suhunya dinaikkan jadi 45 maka lebih cepat lagi ya, jadi 8 molar per sekon, karena kalau suhu dinaikkan maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah sekarang yang kedua ini untuk waktu reaksi ya. Untuk waktu reaksi kamu perhatikan contoh soalnya, kita baca dulu soalnya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat dari semula setelah suhu dinaikkan setiap 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 25 derajat Celcius, waktu yang digunakan untuk membentuk zat hasil selama 8 detik. Hitunglah waktu yang digunakan untuk membentuk zat hasil pada suhu 55 derajat Celcius. Oke, kita setelah baca soalnya, kita identifikasi diketahui. Tadi ya, kalau ada berlangsung 2 kali, ada kata kali-kali, kamu masukkan N, itu sama dengan 2. Kalau 3 kali ya berarti N-nya 3 dan seterusnya. Kemudian setelah suhu dinaikkan setiap 10 derajat Celcius. Nah setiap 10, kalau setiap 20 ya masukkan M-nya 20. Ya setiap 30 M-nya masukkan 30 dan seterusnya. Ini kebetulan dinaikannya setiap 10 derajat Celcius sehingga M-nya 10. Kemudian digunakan untuk membentuk pada suhu ya, pada suhu 25 derajat Celcius, berarti T1 25 derajat Celcius. Kemudian zat hasil selama 8 detik. 8 detik berarti T1 ya, pada suhu 25 derajat Celcius dia waktu reaksinya berlangsung selama 8 detik. Nah, pertanyaannya berapa waktu reaksi ya? Waktu reaksi yang digunakan untuk membentuk zat hasil pada suhu 55 derajat Celcius. Jadi T2-nya 55 derajat Celcius. Jadi mengidentifikasi mana N, mana M, mana T1 kecil ya, time ini waktu, mana T1 besar temperatur suhu, mana T2 juga sama. Kita cari dulu delta T-nya seperti biasa, T2 min T1 55 dikurangi 25 sama dengan 30. Jadi delta T-nya sudah kita ketemu. Nah ditanyakannya berapa? Tadi maksud soal itu adalah ketika suhunya 25 derajat Celcius, dia reaksi berlangsung selama 8 detik. Nah tugas kamu mencari berapa waktunya yang diperlukan jika suhunya dinaikkan 55 derajat Celcius. Ini logikanya harus lebih kecil waktunya, lebih sedikit. Jadi lebih singkat, lebih cepat begitu ya. Ditanyanya T2, jawab. Di sini masukkan rumus langsung. T2 sama dengan T1 dibagi N pangkat delta T dibagi M. Kita masukkan T1-nya tadi ketemu berapa di sini? 8 ya, dibagi N-nya di sini 2 ya, kemudian delta T-nya di sini berapa tadi? 30 ya, dimasukkan M-nya di sini 10. Oke, tinggal dihitung di sini. 8 dibagi 2, 30 2 pangkat 30 per 10 ya, coret nolnya jadi 2 pangkat 3. 8 dibagi 2 pangkat 3, 8 dibagi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4 kali 2 8. Jadi 8 per 8 itu sama dengan 1 detik. Nah ini terbukti dengan perhitungan dan secara teori, kalau suhu dinaikkan itu maka waktu reaksi akan semakin cepat. Jadi kesimpulannya, kalau kecepatan itu angkanya akan semakin besar ya, karena semakin cepat kecepatan angkanya semakin besar. Ini 2 jadi 8, ini semakin cepat. Kalau waktu berbanding terbalik, kalau waktu itu semakin besar angka semakin lama ya kan. Kalau semakin sedikit angka semakin cepat. Ini 8 detik lebih lama dibandingkan dengan 1 detik. Makanya ini teorinya berlaku atau terbukti dengan hasil perhitungan. Dengan suhu dinaikkan waktunya menjadi lebih singkat, lebih cepat, asalnya 8 detik jadi 1 detik gitu ya. Nah, kemudian silakan nanti dikerjakan soalnya, ada 2 soal, ini persis contoh soal. Kamu dikerjakan tinggal diganti data yang diketahuinya saja, N, M, T dan seterusnya gitu ya, V-nya berapa diketahuinya. Oke, begitu aja. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.